Ya, selamat pagi sahabat keluarga. Kembali bertemu dengan kami dari Family First Indonesia di siaran Inspirasi Keluarga. Dan seperti biasa, kami mau menyapa sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Tentunya kami berharap kita semua berada di dalam keadaan yang baik. Satu keluarga boleh menapaki tahun yang baru nih ya dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Nah, hari ini kami akan berbicara satu topik soal relasi nih. Kalau orang anak muda zaman sekarang tuh katanya ada satu istilah yang sering dibilang move on tuh sesuatu hal yang sulit. Nah, karena kita mau ngomongin soal masa lalu dan hari ini kita bersama dengan narasumber kita, Bapak Himawan Hadiraharja, yang akan bersama-sama dengan saya berbincang soal masa lalu. Jangan bikin masa kini jadi halu. Oke, selamat pagi Pak Himawan, apa kabar? Semangat pagi Pak Endi dan juga pendengar setia inspirasi keluarga di mana Anda semua berada. Izinkan saya mewakili Family First Indonesia mengucapkan selamat tahun baru. Ya masih meskipun sudah masuk dua minggu lebih ya 3 minggu, tapi saya rasa belum terlambat ya untuk kita mengucapkan selamat tahun baru dan percaya bahwa setiap dari kita semuanya juga pasti memiliki semangat yang baru untuk menjalani tahun baru ini ya Pak Endi ya. Betul, setuju sekali ya. Dan memang nggak berasa ya sudah masuk minggu ketiga nih di bulan Januari ya. Gimana resolusi-resolusinya Bapak Ibu? Sudah mulai disusun kembali ya supaya di awal bulan ini bisa lebih baik. Nah, berbicara masalah resolusi tentunya dalam relasi pun tetap harus ada resolusi. Ya. Konon katanya nih Pak Himawan, Mhm. setiap manusia itu pasti punya masa lalu, bener ya? Kalau kita Ya. nggak punya masa lalu berarti kita hidup kita nggak mungkin ada sekarang ya karena semua orang tuh pasti pernah kecil dulu tuh. Nah, Iya, masa iya, lalu iya. itu kadang katanya bisa membawa dampak yang baik atau masa lalu itu bisa bisa jadi sesuatu yang baik atau bisa jadi sesuatu hal yang buruk. Nah, pas sejatinya kan yang namanya masa lalu mau baik mau buruk tentunya akan memberi pelajaran untuk setiap kita di masa depan nih, termasuk di dalam relasi yang kita jalani. Nah, tapi sayangnya banyak sekali orang memahami masa lalu atau memaknai masa lalu itu dengan cara yang tidak tepat. Iya. Alih-alih bisa menopang atau mendukung masa depan, justru kayak judul kita hari ini nih, masa lalu malah bikin masa kini jadi halu. Nah, mungkin banyak sahabat keluarga nih yang nggak ngerti. Halu itu apaan sih gitu ya? Halu itu apa buat mukul-mukul padi itu? Bukan halu itu ya namanya. Itu halu namanya. Banyak yang mungkin ini pendengar-pendengar kita nih apa mungkin nggak terlalu kenal dengan istilah halu ya Pak Himawan ya. Iya, Jadi iya. halu itu apa ya? Halu itu istilah zaman sekarang artinya tuh hayalan, Hmm. menghayal gitu ya, sesuatu yang dihayalkan. Jangan sampai kita terus mengenang masa lalu. Nah, Pak Himawan nih pertanyaannya ini menjadi sesuatu yang menarik karena Mhm. berdasarkan hasil penelitian nih, banyak peneliti ya, katanya tuh mengingat masa lalu itu merupakan dasar yang penting bagi perkembangan manusia. Nah, menurut Pak Himawan, sejauh apa sih atau apa signifikansinya mengenang masa lalu itu dengan perkembangan manusia? Seberapa penting sebetulnya? Silakan Pak Iya, Himawan. iya Pak Endi dan juga pendengar setia inspirasi keluarga sudah pasti ya bahwa masa lalu itu apakah itu masa lalu yang baik ataupun yang kurang baik itu ternyata punya eh, peran yang sangat penting ya dalam perkembangan manusia. Yang pertama, eh, masa lalu itu pengalaman masa lalu itu menjadi salah satu yang membentuk identitas kita ya bahwa kehidupan manusia itu kan sebuah proses yang berkesinambungan ya kan. Dari kita bayi, kemudian anak-anak, masa remaja, pemuda, masa dewasa, itu satu kesinambungan. Jadi bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kita mengalami pertumbuhan dalam prosesnya ada pengalaman-pengalaman yang membentuk jati diri kita, membentuk karakter kita. Nah, ingatan itu memberikan secara detail yang penting tentang siapa diri kita dan kita ingin jadi seperti apa. Ya, jadi citra diri kita saat ini itu sangat dibentuk dari bagaimana pengalaman kita di masa lalu. Kemudian yang kedua, ingatan juga bisa membantu kita memecahkan masalah, ya, dalam Hmm. pengalaman-pengalaman kita, baik itu yang kita alami sendiri maupun dari interaksi kita dengan orang lain ataupun kita mungkin belajar dari orang lain, dari teman, dari orang tua, dari kerabat yang pelajarannya itu begitu membekas kepada kita, itu akan membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah baik yang
sedang kita gumuli saat ini maupun juga nanti di masa depan. Jadi seringkali kita mungkin bukan insting ya, tapi kalau ketika menemui masalah, kita langsung keingat, dulu kayaknya Bapak pernah ngomong gini nih, dulu kayaknya teman saya pernah sharing begini nih, dulu saya waktu kecil pernah kayak gini nih. Nah, sehingga ingatan-ingatan itu ada baiknya juga ya, bisa membantu kita memecahkan masalah. Kemudian ingatan juga membantu kita bersosialisasi. Kenapa? Karena kenangan akan masa lalu menjadi sebuah referensi rujukan ketika kita bertemu dengan orang yang baru dalam kehidupan kita. Ini nih kayak teman saya dulu SMP nih. Wah, dulu teman saya SMP gelagatnya kayak gini nih. Nah, biasanya kalau gelagatnya kayak gini nih, nah nanti ke depannya akan begini, 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 gitu ya. Nah, itu akan membantu kita beradaptasi lebih baik. Nah, ingatan juga bisa membantu kita dalam mengelola emosi. Ya, contoh apa namanya? Kalau dulu kita pernah mengalami sebuah pengalaman yang indah, ya, kita akan memiliki emosi yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya pengalaman yang buruk, pengalaman traumatis misalnya, ya, pengalaman traumatis misalnya mengalami KDRT atau pengalaman traumatis selamat dari sebuah kecelakaan yang fatal, itu juga pasti akan mempengaruhi emosional kita, ya. Eh, ini sudah pasti. Jadi eh, bagaimana kita menghadapi atau mengelola emosi-emosi itu akan sangat dipengaruhi bagaimana tentang pengalaman kita di masa lalu. Gitu Pak Endi. Wow, jadi memang pada dasarnya sahabat keluarga mengingat masa lalu itu banyak manfaatnya. Nah, tapi Mhm. masalahnya begini nih Pak Himawan. Mhm, Kadang mhm, ini bikin kita jengkel juga ya waktu kita bertemu dengan orang yang nggak bisa move on nih dari masa lalunya. Entah mhm, masa lalunya baik atau masa lalunya buruk. Ya, anggap saja misalnya masa lalunya baik. Nah, ketika mhm, dia dulu masa lalunya baik, tiba-tiba di masa sekarang dia berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak pernah dia duga sebelumnya gitu ya. Jadi mhm. alih-alih dia biasanya menggunakan kalimat kalau dulu tuh nggak kayak begitu. Nah kadang kan ini buat anak-anak zaman sekarang atau mungkin kita yang hidup di zaman sekarang, kalimat-kalimat seperti itu kan bisa agak membahayakan ya. Entah itu misalnya dalam relasi ketika kita membangun parenting dengan anak kita atau bahkan dengan pasangan kita. Bisa jadi Mhm. pakai kalimatnya kayak begini. Dulu pacarku, mantanku yang dulu tuh kalau aku lagi apa peka, kalau aku lagi butuh apa, dia langsung hadir, nggak kayak kamu. Wah itu kan bahaya. Gimana? Kalau menurut Pak Himawan, kalau seandainya perspektif terhadap masa lalu justru kayak begitu tuh Pak Himawan. Silakan Pak Himawan. Iya, ini sudah pasti ya. Kalau ini hal yang baik, ya itu kita bisa bersyukur ya. Tapi kalau kemudian ini menjadi sering terjadi, bahkan kemudian membanding-bandingkan. Nah, ini kan memang bukan suatu pengalaman yang menyenangkan, ya kan? Nah, pertanyaan pasti salah satunya gini, kenapa sih kok kita susah melupakan kenangan yang indah misalnya? Kayak tadi Pak Hmm. yang dibilang gitu kan. Kalau dulu tuh ya mantanku tuh ya, kalau aku lagi kedip, aku cuma kedipin mata dikit, dia langsung tahu tuh mesti ngapain tuh. Atau dulu tuh ya pacarku yang dulu tuh gitu ya. Kalau aku cuman lagi merenung sebentar aja, dia langsung kerasa tuh. Nah, langsung dia tuh meluk aku, langsung dia begini gitu ya. Nah, ini hal yang tidak bisa dihindari. Nah, di sisi yang lain pasti kenapa sih kok kenangan yang indah itu bisa begitu membekas gitu dalam ingatan kita? Karena memang secara secara chemistry-nya atau eh, apa proses dalam otak kita itu memang ingatan yang baik itu memicu, memicu apa? Memicu munculnya hormon-hormon yang membahagiakan. Nah, itu membantu seperti seolah-olah memeteraikan ingatan masa lalu itu, misalnya cinta pertama, misalnya pertama kali pacaran, pertama kali dicium misalnya, atau pertama kali dapat hadiah gitu ya. Sering kali kita ketemu anak yang sampai kapanpun gitu ya, hadiah pertama ini hadiah pertamaku, disimpan ya, masih udah bulukan disimpan gitu. Ini piala pertamaku, ini apa namanya, sampai di figura misalnya gitu, ini sertifikatku yang pertama gitu ya. Kalau dalam bisnis juga kita ketemu orang-orang seperti itu, ini pertama kali saya buka toko di sini, maka sampai kapanpun saya nggak akan jual nih, karena ini punya kenangan yang sangat indah gitu ya. Karena memang pasti kenangan yang indah itu akan memicu munculnya sebuah hormon-hormon yang akan membuat memberi bekas dalam ingatan kita ya. Nah, ini rasa nyaman, rasa senang, rasa bangga, rasa apa ya, sensasi yang indah. Ini kan sesuatu yang memang eh, eh, menambah kesan yang dalam di dalam ingatan kita. Nah, ini yang kemudian membuat kenapa kok susah gitu ya dilupakan. Dan kemudian memang tanpa sadar
dalam proses dia berrelasi saat ini ya muncullah tuh dibandingkan gitu ya. Kalau dulu tuh ya, ini ingat nih, ini pertama kali kita makan es krim berdua nih, aku bayar pakai gajiku sendiri gitu ya. Waduh. Nah, kalau sekali dua kali mungkin nggak itu oke lah ya. Tapi kalau sudah mulai dibanding-bandingkan, nah ini pasti menimbulkan ketidaknyamanan gitu Pak Endi. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik, apalagi dalam konteks relasi, Pak Himawan. Betul nggak? Nah, Nah, betul. banyak orang yang akhirnya gagal move on nih dari masa lalunya, dan Mm-mm. ujung-ujungnya justru tanpa sadar bisa saja dia melukai pasangannya di masa sekarang. Nah, Nah, kalau bagi Pak Himawan sendiri nih, melihat fenomena yang seperti ini, akibat atau dampak-dampak apa sih yang perlu kita waspadai? Kadang tuh kita nggak aware gitu. Jadi mm-mm, kadang tuh itu sesuatu hal yang muncul begitu saja gitu kan. mm-mm, mm-mm. Kalimat-kalimat, aduh kalau dulu aku begini, aduh kalau apalagi mungkin kita tidak mengungkapkan dengan kalimat. Kita simpan di dalam hati, tetapi itu yang kita pikirin. Akhirnya ngebandingin pasangan kita dengan mantan kita tuh di dalam pikiran. Tapi pasti ada dampaknya kan, Pak? Apa Pasti. kira-kira dampaknya bagi Iya. relasi? Nah, sebelum saya ngomong soal dampaknya dulu, saya jelaskan dulu kenapa kok sampai seperti itu ya. Nah, perasaan Hmm, positif ketika kita bernostalgia akan hal yang indah, hmm, itu ternyata juga bisa menjadi salah satu, kalau istilah psikologisnya kerennya itu apa, defense mechanism ya. Defense mechanism itu mekanisme pertahanan diri yang bisa jadi muncul ketika justru mungkin dalam present day di saat saat ini tuh kita lagi merasa kurang nyaman. Misalnya kok dia kok nggak sensitif kayak tadi ya Pak, Pak yang dikatakan ya, kok dia nggak sensitif ya, kok dia nggak bisa menghibur aku ya, langsung dia ingat coba kalau dulu tuh, jadi ada sesuatu yang memicu ketidaknyamanan di masa kini yang memicu dia untuk upaya dia menenangkan dirinya itu dengan dia ingat pada masa lalu gitu. Contohnya tadi gitu ya, tadi kok nggak sensitif ya, atau aduh dulu tuh kalau 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 mantanku atau dulu ya apa namanya, papa tuh sebelum papa mama sebelum berubah sebelum sering berantem tuh tahu aja kalau aku tuh lagi gini gitu ya, lagi galau dikit langsung aku diajak beli es krim gitu ya. Langsung diajak ke tempat yang sekarang lagi trending tuh, yang lagunya di mana-mana tuh gitu ya. Eh, ke situ misalnya gitu ya. Nah, itu pasti ya membuat kita untuk apa tujuannya? Untuk melindungi kita atau untuk mengurangi emosi negatif yang muncul karena ketidaknyaman di masa kini. Nah, bahayanya adalah ketika ini kemudian menjadi sebuah kecanduan, ya. Kecanduan dalam pengertian apa? Ah, aku ingin ingat-ingat yang dulu aja deh, biar biar aku tuh ngerasa nyaman. Dia mencoba untuk mencari kembali rasa aman, rasa nyaman, rasa indah, rasa terlindungi, rasa tersayangi yang dulu pernah dirasakan. Nah, akibatnya apa? Membuat orang jadi nggak realistis. Jadi hidup di masa lalu terus, nggak berani untuk menghadapi kehidupan di masa sekarang. Sensasi, ya, kenyamanan yang muncul ketika ingat pada ingatan yang indah di masa lalu itu menjadikan orang pengen ngerasain lagi dan lagi dan lagi. Nggak menutup kemungkinan bahwa justru ini menjadi mesin waktu untuk meninggalkan realita masa kini. Akhirnya menjadi orang yang nggak realistis, hidup terus di masa lalu, ya. Apalagi kemudian ketika saat ini lagi dalam pressure yang berat misalnya, kewalahan karena masalahnya begitu berat, atau kekecewaan-kekecewaan yang dia nggak siap menghadapi realita. Misalnya, gitu ya, aku tuh putus sama yang dulu, gitu ya. Sebenarnya memang nggak ini, tapi aku tuh berharap pacarku yang sekarang ini bisa mengobati kehilanganku yang dulu. Kok ternyata malah enggak. Nah, instead of alih-alih dia berusaha untuk dealing, dia mengelola emosinya, dia belajar beradaptasi, dia terjebak dengan ilusi masa lalu. Ini membuat seorang menjadi tidak realistis, apalagi kemudian bisa melukai ya pasangan yang saat ini kalau kita bisa soal relasi ya, atau bisa membuat seseorang nggak bisa bersyukur dengan kondisi yang ada, membuat kita hanya selalu melihat hal-hal yang negatif dan kita teringat pada hal-hal yang dulu, ya seperti dalam sebuah perjalanan sebuah bangsa, ketika dia keluar dari perbudakan, dia mau masuk ke tempat yang baru, mereka selalu ada apa-apa, mendingan kita di masa lalu aja tuh dulu tuh, mendingan di negara yang dulu tuh, gitu ya. Mendingan di kemarin aja tuh, meskipun kita jadi budak, kita makannya masih enak, gitu ya. Nah, ini kan itu membuat orang jadi nggak bisa melihat potensi, melihat peluang di masa depan. Nah, ini mungkin hal yang selain bisa melukai, membuat kita tidak bisa maju, bergerak maju, kita tidak bisa menghadapi realita kenyataan, kita tidak bisa bertumbuh, kita nggak bisa berkembang menjadi orang yang statis saja. Padahal
kehidupan jalan terus ya, kita harus beradaptasi dengan cepat dengan situasi yang berkembang yang ada. Kalau kita selalu mengacu pada masa lalu, kita nggak bisa bertumbuh dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada gitu Pak Endi. Oke, wow. Jadi ini sesuatu hal yang terkesan sederhana, Bapak Ibu ya, sahabat keluarga ya. Tapi ternyata tuh dampaknya sangat signifikan. Bukan hanya Mhm. untuk relasi kita dengan orang lain, tetapi juga fokus kepada dampak yang bisa terjadi terhadap diri kita sendiri. Tadi saya suka banget dengan kalimat yang Pak Himawan highlight ya, soal akhirnya kita bisa menjadi orang yang tidak realistis. Ya. Kita menjadi orang yang selalu membayang-bayangkan sesuatu yang dulu. Dan mungkin pasangan kita saking jengkelnya tuh akhirnya mulai ngomong, kalau memang yang dulu indah ngapain kamu putus? Kenapa kamu nggak sama dia aja gitu ya? Iya. Kenapa kamu sama aku gitu kan? Akhirnya kan Nah, ditanya begitu ujung-ujungnya nanti bisa marah. Nah, Pak Himawan gimana nih caranya supaya gini, kita bersyukur kita punya pengalaman masa lalu yang indah gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap punya batasan-batasan yang jelas gitu. Apa sih yang perlu dilakukan supaya jangan hal-hal indah di masa lalu itu kita bawa ke masa sekarang, tapi ya. bukan lagi menjadi sesuatu hal yang memotivasi, tetapi menjadi sebuah tuntutan. Karena Ya. kita nggak bisa ninggalin keindahan masa lalu itu. Gimana Pak Himawan caranya? Iya, yang pertama kita harus menyadari dulu ya. Menyadari di sini bisa dari ketika kita melakukan self reflection, kita introspeksi diri. Kita kan ada orang-orang yang punya kecerdasan intrapersonal. Artinya seorang yang punya kecerdasan untuk bisa berkontemplasi, ya, merenungkan, mengevaluasi diri. Tapi bisa juga dengan masukan dari orang lain, seperti tadi ya, ketika kasusnya misalnya dikit-dikit dibandingin mantan, mungkin pasangannya menjadi dalam tanda kutip bukan mengeluh, bukan protes ya, tapi ya apa namanya mengemukakan keberatannya ya. Ini menjadi sebuah alarm bahwa ternyata justru kenangan ini nggak bagus ternyata ya. Indah sih, tapi ya dulu ya, yang dulu tuh belum cocok buat sekarang. Nah, justru hal buruk bisa terjadi ketika kita terus-menerus terjebak dalam kenangan masa lalu ya. Kemudian kenangan itu yang kedua juga membuat kita menjadi pribadi yang sulit untuk berkembang ya. Karena dulu mungkin bagus, dulu mungkin berhasil, tapi sesuatu yang indah, yang bagus, yang berhasil di masa lalu, belum tentu bisa di masa sekarang, gitu. Contoh misalnya, ini kalau dulu beriklan misalnya ya, sebuah produk beriklan, itu kan dulu pastilah ya, satu, koran, gitu ya, pasang iklan gede-gede di koran, gitu ya, kalau perlu halaman tengah, halaman depan, lalu kemudian di billboard, di jalan tol, di segala macamnya. Nah, kalau sekarang itu dengan biaya yang tidak sedikit sudah pasti. Nah, kalau sekarang ketika di zaman orang sudah lebih banyak bermedsos, ya paling kalau di jalan tol bukannya ngeliatin banner-bannernya, justru malah dengerin radio, cari tahu macetnya di mana, gitu ya. Atau lewat aplikasi-aplikasi yang bisa connect ke CCTV di jalan-jalan tol supaya tahu nih saya mesti lewat mana. Atau lewat aplikasi-aplikasi penuntun arah, ya, entah itu apapun lah namanya, gitu ya, sehingga aplikasi ini yang beritahu bahwa ini macet. Kan orang justru lebih fokus ke situ, bukan lagi fokus kepada banner-banner di jalan. Nah, justru kalau orang masih berkampanye dengan cara atau berpromosi dengan model yang lama, nggak akan berhasil gitu ya. Nah, jadi balik lagi, kenangan yang indah justru membuat kita nggak bisa beradaptasi, padahal hidup terus berkembang. Dan kenangan yang indah justru bisa membuat kita ragu-ragu untuk mengambil langkah untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya, coba untuk kita sadari itu dulu. Yang berikutnya lagi, belajar berdamai dengan masa lalu. Ya. Seindah-indahnya keberhasilan, seindah-indahnya kejadian yang menyenangkan, seindah-indahnya relasi masa lalu yang menyenangkan, kita perlu melupakan apa yang di belakang kita, ya, karena kita hidup di masa kini dan di masa depan, ya, dan ada banyak berbagai tantangan yang perlu kita jalani dan kita hadapi, yang nggak mungkin kita bisa jalani dan hadapi kalau kita terus-menerus melihat ke belakang, ya, itu mungkin Pak Endi. Oke, wah ini sahabat keluarga jadi manusia tuh kadang serba salah ya. Dikasih yang enak-enak, susah move on. Kadang ketika hidupnya tidak terlalu mudah, juga sulit gitu ya. Bisa menimbulkan yang namanya kalau yang tadi sulit move on, yang ini akhirnya menjadi trauma nih Pak Himawan. Hmm. Nah, ada banyak orang yang akhirnya terjebak di dalam situasi seperti itu. Bagaimana pengalaman buruk di masa lalu membuat trauma terhadap masa kini, akhirnya banyak orang merasa takut menjalani hari-harinya.
Mm-mm. Bagaimana Pak Himawan bisa menjelaskan hal ini nih? Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Oke. Silakan. Nah, jadi gini, menarik memang Pak Endi gitu ya. Sama menariknya, jadi kenapa kok kenangan yang indah itu sulit dilupakan? Sama juga ya, ternyata kenangan buruk ya. Sampai saya kebelit-belit nih ngomongnya nih. Kenangan buruk ini nggak cuma sebatas sebuah kenangan yang sudah lewat masanya, tapi apalagi kalau dia ada emosi negatif, apalagi sesuatu yang sangat membekas, ini bisa memperkuat ya rasa takut, rasa trauma, rasa sedih. Ya, sama halnya efeknya dengan rasa senang, rasa indah, rasa nyaman, itu efeknya sama. Sama dalam pengertian apa? Itu bisa apa ya, istilahnya itu memeteraikan gitu ya. Membekas jadi kenangan yang dalam hati sanubari kita, membekas dalam memori kita. Ya, kenangan buruk ini bisa menghasilkan sebuah trauma. Trauma ini membuat kita tidak bisa berkembang di masa sekarang. Ya, kenangan masa lalu memang merupakan bagian yang tidak menyenangkan. Makanya mudah sekali untuk diingat dan sulit dilupakan karena sudah melekat pada diri kita sendiri. Ya, dan sulitnya untuk merupakan masa lalu juga bisa jadi ya dipengaruhi faktor lingkungan ya dan orang-orang sekitar. Ya, ada sih ya, ada orang yang justru mungkin orang tua yang ingat nggak kamu dulu pernah begini? Ya, setiap kali dia marah, dia ingatkan terus anaknya pada kesalahan si anak di masa lalu atau dalam hal relasi suami istri ya. Setiap kali ada, ingat nggak dulu kamu pernah nginiin saya juga? Persis hal yang sama. Nah, justru diungkit-ungkit terus. Padahal ini sesuatu yang sudah pernah disepakati, dikubur sama-sama diampuni, dimaafkan, sudah disettle gitu ya. Nah, ini justru membuat kita jadi pribadi yang nggak tidak seperti tidak didukung untuk melupakan trauma masa lalu. Entah cuek, entah bisa saling menyalahkan, sehingga bukannya traumanya memudar, tapi justru seseorang makin merasa bersalah, makin membenci dirinya, makin sulit untuk melupakan. Gitu Pak Endi. Oke, wow. Jadi memang ya manusia itu kompleks ya. Ya. Tapi bagaimanapun memang kita tidak bisa melupakan bahwa masa lalu itu pasti berdampak nih dalam hidup kita. Mm-mm. Nah, pertanyaannya menjadi semakin berlanjut seperti ini, Pak. Ketika kita Mm-mm. berhadapan dengan orang yang misalnya punya masa lalu yang buruk gitu ya, dan itu Mm-mm. berdampak terhadap hidup dia di masa sekarang. Mm. Pasti dong sebagai sahabat atau bahkan mungkin kita sebagai pasangan berharap dia bisa melewati semuanya dengan cukup baik dan bisa lebih optimis Mm-mm. menapaki hari sekarang. Nah, persoalan kan menjadi semakin complicated ketika dia tetap terkungkung tuh di dalam Mm. masa ketakutan-ketakutan yang ada. Kalau Pak Himawan sendiri nih berdasarkan pengalaman ya ketika mengkonseling entah itu pasangan, orang tua atau anak misalnya. Apa sih dampak-dampak yang mungkin perlu kita perhatikan ketika kita tetap hidup eh, di dalam ketakutan karena trauma yang tidak diselesaikan di masa Iya, sekarang karena pengalaman pahit di masa lalu. Silakan Pak Himawan. iya. Yang pasti yang pertama kehidupan sosialnya tidak terganggu. Ya, misalnya muncul trust issue, ya kan? Jadi sulit untuk apa ya, mempercayai seseorang, ya. Jadi akhirnya menjadi takut untuk membangun relasi yang dalam. Dan kemudian membuat seorang karena pernah ditikam atau pernah dikhianati oleh sahabatnya misalnya atau seorang yang sangat dicintainya, ini membuat dia menjadi tidak berani untuk membuat sebuah relasi yang baru, ya. Justru jadi jadi apa ya, nggak gampang percaya. Paling-paling ntar saya dikadalin lagi kayak dulu, gitu ya. Paling-paling ntar ditinggalin lagi, tuh gelagatnya sudah sama tuh, mirip-mirip tuh gaya seminya udah mirip-mirip itu tuh, kayak si dia persis nih. Kesukaannya mirip-mirip nih. Apa, minat filmnya mirip-mirip nih. Aduh, jadi ingat masa lalu gitu ya, membuat dia jadi sulit untuk membangun relasi sosial yang baru, ya. Kenangan buruk juga bisa menyebabkan sebuah hal yang sangat traumatis yang bisa berakibat pada kesehatan mental, ya, seperti misalnya gangguan kecemasan muncul, mudah marah, bahkan sampai depresi. Dan juga bisa ya menimbulkan halusinasi yang berlebihan atau dalam hal ini sebuah gangguan kepribadian yang secara psikologis disebut dengan schizophrenia, ya. Sebuah penelitian dari University of Granada bahkan menemukan setiap orang yang uh, 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 selalu memikirkan masa lalu saja itu bisa mempengaruhi secara fisik juga ternyata Pak Endi, ya, dan juga sahabat keluarga. Ingat terus masa lalu, apalagi masalah yang menyedihkan, masalah yang buruk, kegagalan masa lalu, ini justru bisa berakibat secara negatif. Karena banyak kenangan negatif, persepsi tentang hidup juga menjadi negatif, dan ini yang memperburuk kesehatannya. Jadi gampang sakit, ya, kecapean dikit langsung sakit, langsung stres, ya.
Apalagi jika kenangan masa lalunya didominasi oleh kemarahan, kesedihan, dan hal-hal yang negatif lainnya. Selain kesehatannya menurun, akhirnya juga kinerjanya, pekerjaan sehari-harinya menjadi performanya menjadi menurun, gitu ya. Jadi malas kerja, jadi nggak bisa konsentrasi, nggak bisa lagi berprestasi, gitu ya. Saya ingat sekali seorang pebasket yang terkenal, Michael Jordan waktu itu ketika dia terpukul oleh kehilangan oleh ayahnya, ya kalau saya tidak salah ingat waktu itu dibunuh ya. Dia jadi akhirnya performance-nya langsung drop gitu secara prestasi prestasi olahraganya ya, sampai kemudian dia memutuskan untuk dia absen dulu, ya absen dulu dari dunia basket, lalu kemudian dia fokus ke hal yang lain. Nah, kemudian juga bisa ya kenangan yang buruk ini membuat persepsi tentang rasa sakit dan juga ya eh, persepsinya tentang kesedihan menjadi lebih peka, terlalu peka, bahkan menjadi over sensitif. Itu Pak Endi. Ya, sahabat keluarga menarik sekali ya ketika kita mendengar pemaparan tadi itu soal eh, bagaimana mekanisme terjadinya seseorang terus mengenang masa lalu yang buruk menimbulkan ketakutan, kemudian dilanjutkan juga dengan Pak Himawan Ya, tadi memaparkan tentang dampak-dampak yang perlu kita pikirkan dan bahkan mungkin ada banyak di antara sahabat keluarga yang ketika mendengar bincang-bincang kami nih di pagi hari ini sudah mulai menganggukkan kepala ya, kadang mengingat iya ya dulu saya ingat masa lalu yang membuat saya takut, akhirnya membuat saya juga jadi takut memulai sebuah relasi atau bahkan mungkin takut percaya kepada orang dan lain sebagainya. Tetapi kan hidup kita itu tetap harus berjalan, betul nggak Pak Himawan? betul sekali. Alih-alih kita melupakan lebih masa lalu, kadang suka suka dapat nasihatnya kayak gini nih. Udahlah, lupain aja. Udahlah, dilupain, diikhlaskan saja. Persoalannya tuh belajar ilmu ikhlas atau ilmu menjadi nol tuh perkara yang sulit. Ya, apalagi kita Ya, disuruh melupakan, kemudian kita protes gimana tuh lupa nih kejadiannya dulu tiap hari dirasakan. Nah, gimana nih caranya Pak Himawan kita bisa berdamai dengan situasi yang ada. Paling tidak kita bisa, walaupun kita tidak lupa, tapi kita memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami dalam hidup kita. Gimana Pak Himawan? iya, iya. Yang pertama, boleh-boleh saja merasa menyesal ya. Itu hal yang wajar ya. Bukan berarti kalau kita melawan kesalahan kita nggak boleh nyesel, ya nggak bisa ya. Kita yang komentarin mungkin gampang ya Pak Endi. Nggak usah Betul nyesel lah, sekali. nggak usah segitunya lah, amat lah gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa beri waktu ya kalau kita menemukan pasangan kita atau diri kita sendiri gitu ya, yang memang menyesal itu sah-sah saja. Yang penting adalah jangan sampai terjebak di situ ya. Justru semakin kita terpuruk di situ, semakin terus-terusan menyesal, bahkan kemudian kita muncul kata-kata gini, gua dendam banget sama dia gitu ya, gua nggak akan melepaskan, gua akan mengampuni, gua akan ingat terus sampai gua mati. Nah ini justru kata-kata yang malah kontraproduktif, yang tidak baik buat kita, malah merusak diri kita sendiri. Jadi justru terus-terusan menyesal apalagi yang menendam, ini tindakan yang salah besar ya. Dan penyesalan kita pun juga tidak mengubah keadaan kok ya. Tindakan kita mau membalas atau malah menghancurkan, saya mau hancurkan orang yang telah menyakiti saya, itu nggak membuat keadaan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, coba untuk apa ya saya tahu ini bukan hal yang mudah dalam prosesnya, tapi ini memang sesuatu yang harus kita terima gitu ya. Coba untuk instead of kita menyesal, kita bersyukur ya, bersyukur yang pertama, bersyukur karena kita ngalamin sekarang misalnya. Coba kalau nanti, aduh, untung saya ketawanya sekarang. Waktu belum nikah saya baru tahu nih ternyata calon saya ini ternyata buaya misalnya gitu, atau calon saya ini ternyata matre, calon saya ini ternyata Iya. apa namanya suka morotin orang misalnya. Aduh, ternyata, aduh saya bersyukur ya, saya bersyukur gara-gara saya kasih dia hadiah AirPods, gitu misalnya gitu ya. Saya sengaja bisa 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 denger tuh gitu ya. Ternyata saya bisa tahu dia tuh selingkuh misalnya karena dia bisa track AirPods-nya misalnya. Untung nemunya sekarang ketahuannya sebelum kami menikah. Ya, temukan ya sesuatu yang disyukuri gitu ya. Dan syukuri juga karena sudah pastilah ya ada banyak sekali orang yang mungkin keadaan lebih lebih buruk daripada yang kita alami. Yang berikutnya lagi adalah coba untuk melihat hal yang baik, hal yang positif ya. Setiap hal yang tidak mengenakan
itu pasti ada sebuah maksud yang indah di baliknya. Contoh ketika seorang tokoh bernama Yusuf misalnya yang dijual oleh saudara-saudaranya karena iri sama dia, kemudian dia jadi budak, kemudian kemudian bahkan kemudian difitnah, dia masuk penjara, ya, tapi kemudian dia bisa menjadi pemimpin di sebuah negeri, gitu ya. Dan ketika dia berjumpa lagi dengan saudara-saudaranya, dia yang sudah bisa menemukan pelajaran hal yang baik ini bisa berkata sama saudara-saudaranya, gitu ya, dulu kalian ini melakukan hal yang buruk, tapi Tuhan itu mengubah hal yang baik. Untung ya, gara-gara kalian dulu jual saya jadi budak, saya bisa sampai sini, saya bisa jadi pemimpin negeri ini, saya bisa selamatin negeri ini, dan juga bisa menyelamatkan kalian. Jadi memang Tuhan itu baik. Eh, Saya itu sampai eh, eh, diutus untuk lebih dulu ke negeri ini supaya saya bisa selamatkan kalian. Ketika kita bisa melihat hal yang positif, ya, dari pelajaran yang positif dari kejadian kita masih menyenangkan, itu akan memampukan kita untuk berdamai dengan masa lalu kita. Miliki keyakinan, ya, betapapun buruknya masa lalu kita. Seseorang berkata begini, our past did not define us. Masa lalu kita bukannya membentuk kita, ya. Apalagi kita punya iman kepada Tuhan, Sang Pencipta kita, Sang Pencipta dunia ini, ya, yang sudah pasti, bahkan sudah mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang penuh dengan kecelakaan, tapi rancangan penuh dengan damai sejahtera dan rancangan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu yakinlah bahwa betapapun suramnya masa lalu kita, kita tetap berhak untuk punya masa depan yang lebih baik, punya masa depan yang cerah. Ya, betapapun kelamnya kegagalan kita di masa lalu, buruknya masa lalu kita, buruknya kegagalan kita, tetap kita punya hak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Memiliki keyakinan demikian. Dan kemudian, it's okay ya, maksudnya untuk kita berbagi kegagalan kita, berbagi rasa tidak nyaman kita, kesedihan kita dengan keluarga yang bisa kita percaya, sahabat, ya, apalagi kepada Tuhan, ya kan? Daripada kita gunakan waktu kita untuk bersedih dan khawatir dan tenggelam, menyesali, lebih baik kita gunakan waktu kita untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita perlu belajar dari seorang raja namanya Raja Daud, ya, di dalam stresnya dia ketika dia harus pura-pura gila, dia harus lari gitu ya, dia selalu mengatakan bahwa dia curhat sama Tuhan. Dia kadang-kadang dia mengatakan, aku seperti orang mati, aku tuh seperti orang nggak punya pengharapan, aku ini seperti orang yang kau tinggalkan Tuhan. Tapi setelah dia mencurhatkan emosi negatifnya, dia memperkatakan hal-hal yang positif. Tapi aku tetap bergantung kepada Tuhan. Engkau adalah gunung batuku, engkau adalah keselamatanku. Dia tetap mengatakan hal-hal yang baik dan itu membantu dia, ya, ibadahnya kepada Tuhan, doanya, waktu-waktu dia berdoa kepada Tuhan adalah salah satu kekuatan untuk dia bisa menjalani masa-masa yang tidak menyenangkan ini, dan kemudian ketika dia benar-benar menjadi raja, dia menjadi raja yang sangat bijak, ya. Isi waktu dengan hal-hal yang positif ini juga bisa menjadi sebuah solusi, ya, supaya kita nggak terjebak di masa lalu, ya, untuk pengembangan diri kita, untuk mempersiapkan diri kita untuk bersiap menghadapi hal-hal yang baik di masa depan kita. Itu Pak Endi. Oke, wow. Jadi tipsnya sangat lengkap sekali nih ya, sahabat keluarga ya, untuk boleh kita Ya. renungkan dan kita sudah mulai coba nih. Yang paling penting itu merubah pola pikir, bagaimana kita bisa melihat masa lalu kita dari perspektif yang benar. Saya suka sekali tadi tips yang Pak Himawan ungkapkan, bagaimana kita harus memperkatakan sesuatu hal yang baik. Ya, bagaimanapun kata-kata kita itu adalah doa kita ketika kita Yes. melulu mengeluh atas apa yang kita hadapi, akhirnya hidup yang udah susah itu jadi pasti tambah susah. Tapi ketika kita memperkatakan yang baik, kita punya optimisme. Nah, Pak Himawan, kalau itu terjadi terhadap diri kita, mungkin kita bisa melakukan step by step seperti itu. Persoalannya adalah ketika misalnya itu terjadi terhadap orang terdekat dengan kita. Hmm. Misalnya pasangan kita, atau mungkin ketika ngomongin berbicara masalah konteks keluarga adalah orang tua atau anak kita, misalnya sedang dalam kondisi terpuruk karena apa yang dia alami di masa lalu. Apa yang harus kita lakukan sebagai Iya. pasangan, sebagai anak, atau sebagai orang tua? Silahkan, Pak. Iya. Yang pertama, Anda perlu menerima, ya, pasangan kita, orang tua kita, anak kita terima. Ya, meskipun rasa kita nggak senang, tapi kita juga mesti nerima bahwa ya ini this is life. Inilah kehidupan nyata seperti ini. Kalau kita nggak bisa ngomong, bu kayak saya itu loh, saya itu gampang move on.
Ya nggak bisa gitu ya. Setiap orang kan karakternya beda-beda ya. Ada orang yang memang cepat sekali bisa bangkit kembali, tapi ada orang-orang yang memang mellow, orang-orang melankolis yang suka suka apa namanya suka tenggelam ya dalam kesedihan, mengasihani diri, memposisikan diri sebagai korban terus. Ya memang ada orang-orang kayak gitu ya. Anda harus mesti terima gitu ya. Nah, paling kalau Anda sudah merasa itu tidak nyaman dan mengganggu Anda, nggak ada salahnya Anda ungkapkan, tentu saja dengan bahasa yang baik ya, dengan maksud bukan untuk menyerang pasangan kita, tetapi untuk mengatakan pada pasangan, iya sih, tapi aku kok terganggu dengan itu, soalnya udah terus-terusan nih. Eh, Gimana saya bisa menolong kamu supaya kamu nggak tenggelam di sini, karena ini udah mulai mengganggu kita nih gitu. Nah, ini perlu disampaikan. Tujuannya sekali lagi bukan untuk menyerang pasangan atau menjatuhkan pasangan, tapi tujuannya mencari solusi supaya kehidupan relasi yang saat ini dan ke depannya menjadi lebih baik. Kemudian ambil sisi positif dari setiap kejadian, ya toh. Kayak tadi misalnya gitu ya. Tadi Pak Endi sempat tanyakan, dikit-dikit dihubungi sama mantan gitu ya. Dulu mantan saya gini loh. Dulu mantan saya manyun dikit, udah aja langsung tahu, langsung saya dipeluk. Aduh rasanya adem banget gitu ya. Nah, oke, pasti kita mendidih ya, kok dibanding-banding sama mantan. Tapi cobalah gitu ya, tenangkan diri kita, coba. Oh, mungkin justru dari kisah-kisah masa lalu itu bisa membuat kita menjadi semakin belajar tentang pasangan kita. Oh, berarti bahasa kasihnya dia, soalnya dikit-dikit pasti senang dipegang, senang dipeluk. Ya, dulu mantan saya tuh suka memeluk saya, suka megang saya, tuh senang banget. Oh, berarti bahasa kasihnya ini sentuhan. Wah, saya mesti belajar nih, gitu ya. Ini kan sesuatu yang positif ya, sesuatu yang positif untuk kita semakin mengenal pasangan kita ya. Eh, Coba untuk belajar hal seperti itu ya, nikmati perubahan-perubahan kecil yang terjadi gitu ya. Setiap kisah dia meskipun eh, sepertinya bungkusnya kurang enak ya bandingin sama mantan, tapi mungkin dari situ tersembunyi informasi-informasi penting untuk memperkuat dan memperindah dan semakin membuat hubungan Anda dan pasangan Anda menjadi lebih baik. Kemudian tahan keinginan untuk menggali. Kadang-kadang tanpa Hmm. sadar tuh kalau udah sama mantan tuh kita udah kayak wartawan jadinya tuh. Oh ya, dulu kamu ngapain aja sama mantan? Gitu. Terus dia ngapain aja sama? Kalau kalian dulu malam mingguan ngapain aja? Gitu ya, kita jadi kepo gitu ya. Pengen gali lebih lanjut lagi. Ayo tahan diri gitu ya, tahan diri. Apalagi kalau itu sudah mengganggu Anda. Daripada ungkit masa lalunya, ya kan cepat-cepat Anda bawa dia, aku bersyukur loh gitu. Sekarang aku sama kamu. Ya kan? Aku bersyukur loh gitu ya. Sekarang sekarang aku yang bisa menikmati kebahagiaan sama kamu. Ah, mantan kamu rugi nggak dapat kamu. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu cara kita sambil bercanda mungkin ya, tapi mengingatkan, hey, hey, yuk, udah, itu masa lalu ya. Yang di masa sekarang ada saya nih, gue nih, gitu ya. Nah, coba untuk apa namanya, eh, mencoba untuk membawa pasangan Anda kepada hal yang di masa sekarang, gitu ya. Komunikasi adalah kunci. Ini kayak klise ya, kita sering ungkapkan masalah ini, tapi kok dalam relasi komunikasi sudah pasti. Gunakan momen-momen diskusi untuk saling mengenal ya, bukan untuk mengorek masa lalu, apalagi mengorek memenuhi rasa ingin ingin tahu Anda ya. Lebih baik apa Anda gunakan untuk eh, oke, apa yang bisa dipelajari dari sini? Lalu gimana ke depannya nih gitu ya. Termasuk juga belajar bagaimana supaya jangan sampai ketika pasangan cerita, dulu aku diginiin sama dia loh, aku sedih, aku marah. Oke, ini berarti dia nggak suka digini ini. Udah dua tiga kali cerita di bagian ini. Berarti ini sebenarnya pelajaran buat saya supaya saya tidak, kalau saya nggak mau membuat dia sedih, saya nggak membuat dia marah, saya harus menghindari hal-hal seperti ini. Nah, ini kan sebuah hal yang baik ya. Kita mengubah informasi yang kesannya nggak enak ini menjadi sesuatu yang positif buat kita. Um, dan apa namanya, jangan pede, jangan sampai minder ya. Kadang-kadang beberapa pasangan tuh suka suka konsultasi bilang begini, saya jadi minder. Kayaknya dulu tuh pasangan pasangan dia tuh mantan dia tuh perfect banget deh. Kayaknya saya nggak ada apa-apanya dibandingin dia gitu ya. Eh, Oke, semakin Anda pengen gali, itu justru menunjukkan Anda semakin nggak pede gitu ya. Ayo gitu ya, punya kepercayaan. Oke lah mantan dulu punya ini, tapi Anda juga perlu menunjukkan bahwa oke, mantan dulu begini, tapi aku juga punya loh hal-hal baik loh yang aku bisa offer buat kamu juga, yang kamu bisa rasakan gitu ya. Nah, mungkin tambahkan perhatian-perhatian kecil gitu ya, untuk mengalihkan, istilahnya mengalihkan
ingatan atau perhatian pasangan kita dari si mantan, tapi mulai pada diri kita sendiri. Jadi berhentilah untuk apa merasa minder ya, miliki percaya diri bahwa Anda pun punya kualitas-kualitas kok yang bisa Anda tawarkan, yang bisa membahagiakan pasangan Anda. Ya, itu mungkin dari saya, Pak Indi. Oke, wow, alih-alih kita tidak ingin dibandingkan, kita nggak mau dibandingkan, justru terjebak kita yang membandingkan diri kita ya. Dan itu Yes. menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan. Niat awalnya baik, nggak mau dibandingin, tapi ujung-ujungnya waktu pasangan kita cerita hal-hal yang baik tentang masa lalunya, kayaknya kita yang membandingkan tanpa apa? Tanpa disadari dan akhirnya makin terjebak lah di dalamnya. Wah, Pak Himawan, pembicaraan kita pagi hari ini menarik nih, dan mungkin banyak juga sahabat keluarga yang mendengarkan inspirasi keluarga pagi ini juga punya pengalaman yang sama ya, atau bahkan mungkin sekarang sedang menjalani situasi yang seperti itu tuh. Entah dia atau pasangannya atau mungkin orang terdekatnya saat ini sedang terjebak di dalam nostalgia, kata kata lagu ya, terjebak nostalgia. Nah, Pak Himawan, di bagian akhir karena waktu kita sangat terbatas, mungkin Pak Himawan boleh kasih closing statement, mungkin eh, satu dua tips praktis yang bisa dilakukan dan tentunya harus dimulai dari sekarang supaya masa lalu itu justru tidak membuat kita halu, tetapi bagaimana masa lalu itu mendorong kita untuk maju. Silakan Pak Iya, Himawan. selain hal-hal yang sudah saya katakan tadi ya, coba untuk menemukan hal yang baik, coba untuk memaafkan diri, gitu ya, dan termasuk memaafkan orang lain juga. Eh, yang pertama, kita mesti ingat ya bahwa jangan sampai kegagalan kita, masa lalu kita yang buruk itu merusak harga diri kita, cita diri kita. Yuk, temukan jati diri kita di dalam Tuhan, gitu ya. Temukan hal-hal baik yang kita miliki. Kalau perlu, minta masukan dari keluarga, dari sahabat dekat kita. Anda juga bisa membaca kitab suci ya. Anda bisa temukan gitu ya bagaimana sih kisahnya pengharapan Tuhan terhadap manusia itu seperti apa sebetulnya dan kemudian apa yang terjadi. Eh, oh ternyata manusia setelah jatuh dalam dosa membuat orang itu jadi gampang melakukan hal yang salah. Oke, bukan berarti kemudian Anda mengexcuse, Anda menjadi alasan untuk Anda nggak mau berubah, tapi setelah Anda menyadari ini, Anda coba lihat lagi, sebenarnya Tuhan tuh menciptakan saya itu spesial loh. Tuhan tuh menciptakan saya dengan sebuah tujuan yang jelas loh. Jadi coba temukan visi dan tujuan hidup yang positif, gitu ya. Dan kemudian coba kembangkan untuk punya lingkungan yang positif, ya. Biasakan untuk memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Mungkin salah satu yang mencetuskan atau membuat kita mudah untuk ingat pada masa lalu kita yang buruk oleh karena mungkin daya tahan kita terhadap stres kurang baik. Kenapa kita mudah stres? Mungkin karena gaya hidup kita kurang baik, ya. Makanan minuman kita ternyata memicu emosi yang nggak stabil, kita kurang tidur. Nah, perbaikilah hal-hal itu dan kemudian biasakan untuk mengapresiasi hal-hal yang baik, gitu ya. Kalau saya punya kebiasaan sebelum saya tidur, saya ingat pada hal-hal yang baik dan saya bersyukur sama Tuhan, gitu ya. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa melakukan ini, aku sudah bisa mengatasi ini. Terima kasih Tuhan, ya. Dan last but not the least, gitu ya, saya ingin mengatakan begini bagi setiap sahabat keluarga. Ibarat sedang berkendara mobil, kita tuh harus sering melihat ke depan, ya, dibandingkan melihat ke belakang. Apalagi dengan kaca yang kecil, gitu ya. Itu sebabnya masa depan kita lebih penting daripada masa lalu. Temukan dan kembangkan tujuan hidup yang jelas, ya. Kalau kita nggak tahu siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan, nah itu kita akan sulit untuk bisa melihat bagaimana masa depan kita, ya. Punya tujuan hidup yang jelas, miliki pedoman yang menuntut kita bertujuan yang jelas. Ya, salah satunya adalah kedekatan kita dengan Tuhan dan temukan dan kembangkan gaya hidup dan komunitas yang mendukung kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Itu mungkin hal-hal yang saya ingin tambahkan bagi setiap sahabat keluarga. Ayo 2023 kita bangkit, kita move on, kita memperbaiki hidup kita supaya hidup menjadi lebih baik. Dan semua orang bisa melakukannya kok. Ya, gitu Pak Endi. Oke, wow. Jadi cocok banget tuh tadi jargon yang saya bilang ya. Masa lalu jangan bikin halu, tapi masa lalu harus bikin kamu maju. Nah, Iya. sahabat keluarga, mudah-mudahan ini sangat-sangat menjadi sebuah inspirasi yang berarti bagi sahabat keluarga dimanapun berada. Ya, dan ketika mendengar siaran radio kerjasama FFP dengan radioup.co.id ini, sahabat keluarga jadi tambah penasaran nih, pengen tahu topik-topik apa sih yang biasanya dibawakan di Radio Up kerjasama dengan
radioup.co.id kerjasama dengan Family First Indonesia. Silakan kunjungi YouTube dari Family First Indonesia atau bahkan mungkin follow Instagram Family First Indonesia, maka sahabat keluarga akan banyak menjumpai topik-topik yang menarik soal relasi, parenting, soal banyak hal juga tentang pernikahan dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Himawan untuk waktunya di Sama-sama dalam Pak Andi. kesempatan pagi hari ini dan tentunya tetap bersemangat dan tetap terus menginspirasi. Thank you dan sampai jumpa sahabat keluarga. Bye bye. Sampai jumpa.